Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sukmangkara. Kutukan masa lalu yang bangkit untuk membalas dendam nyawa. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sukmangkara. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi, mahir dan bertenaga. Mbah Arya sempat menangis satu bayangan, namun serangan lainnya menghantam punggungnya. Mbah Rajiman lebih parah, satu hantaman keras mendarah di perutnya. Ia terbungkuk memegangi perutnya, darah segar merembes dari sudut bibirnya. Rajiman! Penari itu berdiri tegak, tubuh aslinya menyatu kembali, mengangkat tangan dengan congkak. Ini harga dari dendam yang belum kau lunasi, Arya. Mbah Arya dengan sigap menopang tubuh Mbah Rajiman, membawa sahabat lamanya itu mundur ke sisi halaman, menjauh dari pertarungan. Istirahatlah Rajiman, biar aku yang selesaikan ini. Mbah Rajiman mengangguk pelan, tubuhnya terlalu lemah untuk bertarung lagi. Ia tahu saatnya menyerahkan semuanya kepada Arya. Mbah Arya menegakkan tubuhnya, mengeluarkan tasbih dari saku celananya. Melilit tasbih itu di pergelangan tangan kanannya, sementara tangan kiri menangkup penyatu dalam doa. Matanya terpejam, suara pelan membacakan mantra mulai terdengar. Angin berdesir pelan lalu semakin kencang. Debu-debu di tanah berterbangan, membentuk pusaran di sekeliling tubuh Mbah Arya. Udara menjadi berat, penari topeng itu melangkah mundur setengah langkah. Firasatnya tidak enak, ia merasa sesuatu yang besar tengah bangkit. Di tempat itu, di pelataran rusak yang diliputi rembulan, ilmu kuno bangkit dari dalam raga seorang sepuh. Ilmu papat limo pancer. Dari tubuh Mbah Arya, 4 cahaya samar muncul di keempat penjuru: timur, barat, selatan, utara. Masing-masing memancarkan warna berbeda, mewakili unsur alam: udara, tanah, api, air. Sementara di tangannya, tubuh Mbah Arya memancarkan cahaya pucat keemasan, pancar pusat kekuatan dirinya. Rajiman yang masih setengah terduduk menatap dengan takjub. Papat limo pancar. Papat kelima pancar, ilmu yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam semesta. Siapapun yang menguasainya, tubuhnya menjadi pusat keseimbangan. Ia tidak mudah digoyahkan, tidak bisa diserang secara langsung karena energi alam menahan setiap serangan sebelum sempat menyentuhnya. Arya, apa kau sudah menguasai ilmu itu? Mbah Arya membuka matanya, menunjukkan mengangkat jari jempolnya, lalu menoleh sembari menyeringai. Aku melatih ini puluhan tahun meskipun belum sempurna. Tatapannya jernih, tenang seperti permukaan telaga. Ia melangkah maju. Kau pikir dengan ilmu itu bisa menandingiku? Mbah Arya tidak membalas, hanya melangkah perlahan. Udara di sekitarnya berdesir keras, melilit tubuhnya seperti perisai tak kasat mata. Penari bertopeng itu menyerang duluan. Ia melesat dengan pukulan bertenaga penuh ajian pajak sukmo. Namun sesaat sebelum pukulannya menyentuh tubuhnya tertahan, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya.
Matanya terbelalak, Baharia bergerak. Dengan tenang menepi serangan itu, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada penari itu. Sekejap energi dorongan besar terpancar dari telapak tangan Baharia. Tubuh penari itu terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Baharia tak mengejar, ia berdiri di tempat. Nafasnya tetap teratur, seolah semua itu hanya bagian dari alam yang bekerja bersamanya. Penari itu bangkit perlahan, kembali menyerang dari berbagai arah. Namun kali ini hasilnya berbeda. Semua serangannya dapat dihalau dan dibaca dengan mudah oleh Baharia. Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Alas Gondoma yang malam itu serasa menelan mereka hidup-hidup. Mahendra melangkah paling depan, menenteng lampu minyak yang berayun pelan di tangan kanannya, sementara di belakangnya Reza dan Kuncoro mengikuti rapat, masing-masing membawa satu lampu tambahan. Cahaya remang dari sumbu yang membara hanya mampu menerangi beberapa jengkal tanah di depan mereka. Selebihnya hanyalah kegelapan pekat seperti perut hutan yang tidak pernah berujung. Lokasi sendangnya di mana, Ndra? Mata Reza menyapu kanan kiri, waspada akan bayangan apapun yang mungkin melintas. Menurut Mas Paijo ada di tengah hutan. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu pasti letaknya, namun hawa yang terasa di sepanjang jalan makin kesini makin pekat. Kian menyesakan, membuat mereka yakin mereka berjalan ke arah yang benar. Iki demit kok tambah jeruk tambah akeh ya. Baunya juga aneh banget. Ya jelas mulutmu deket irung kok. Lah sing jenenge lambe yo mesti cedak irung ya. Rekomendasi celana pendek buat si kecil, langsung saja check out barangnya. Karena setiap hari adalah petualangan baru. Nah iku masalahmu, wong manusia normal ya biasa wae, tapi nek awakmu aja ngomong sing aneh-aneh, tak padan ndasmu lho ya. Mahendra tetap diam, tidak terganggu oleh percakapan kecil itu. Fokusnya menajam, menyatu dengan gelap dan suara dedaunan. Ada sesuatu di dalam hutan ini, sesuatu yang tak kasat mata tapi terus menekan dada mereka. Langkah demi langkah penampakan pun mulai bermunculan. Di sudut-sudut pohon tua, sosok-sosok samar berdiri mengawasi. Kuntilanak, genderuwo, pocong, makhluk-makhluk yang menghuni batas dunia. Meski mereka bertiga sudah akrab dengan dunia gaib, tetap saja keberadaan makhluk-makhluk itu menahan napas di tenggorokan. Tak satu pun dari mereka berani menatap langsung. Mereka tahu, kadang mengakui kehadiran adalah mengundang bencana. Tak lama langkah Mahendra terhenti. Ia menunduk, mengarahkan cahaya lampu ke tanah. Di bawah sinar remang itu tampak genangan air tipis membentang, memantulkan bayangan-bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Ini... Reza dan Kuncoro mendekat menahan napas. Kenapa, Ndra? Lihat tanah ini, jangan diinjak. Ini sama seperti di desa. Genangan itu bukan air biasa, ini adalah jejak dari pati jiwa, wabah kematian yang menular lewat sentuhan. Mereka segera berputar, memilih jalur yang lain yang lebih kering, menahan diri agar tidak memancing kutukan itu. Semakin dalam mereka menyusuri jalur becek dan berliku itu, udara menjadi lebih berat, menekan dada seolah setiap tarikan napas memikul beban 1000 nyawa. Dan di bawah langit kelam, di antara pepohonan yang berdiri seperti penjaga bisu, mereka melihatnya sebuah sendang yang dihiasi beberapa arca rusak dan semak belukar. Namun pandangan di sana membuat darah mereka berdesir dingin. Demi apa iku? Di tepi sendang, deretan sosok berjalan merangkak, tubuh kurus basah kuyup meneteskan cairan hitam dari sela-sela baju sirah yang berkarat.
Mereka seperti prajurit, namun tubuh mereka membusuk. Mata mereka kosong, membawa hawa kematian. Mahendra menyipitkan mata, memperhatikan gerakan-gerakan lambat itu. Mungkin mereka inilah yang membawa wabah ke desa. Reza dan Kuncoro berdiri membeku. Jumlah makhluk itu jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Mahendra merasakan sekitar, ia menajamkan batinnya. Aku tidak merasakan kehadirannya Nyai Sinorowangi di sini. Ini kesempatan kita. Tapi Endra demit-demit itu, apa ya bakal ngecul kawai dewe lewat? Mahendra menggeleng. Jika mereka bertarung di sini, akan ada gemuruh energi, dan itu bisa memanggil sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku akan ke Sendang menanam kembali mustika Sinorawadi. Kalian berdua buat keributan, alihkan perhatian mereka sejauh mungkin. Kenapa gak langsung dikalahin wah Indra? Kan luwih cepet toh. Itu malah memperkeruh suasana. Kita nggak akan sempat menanam mustika kalau Nyai Sinorowangi muncul. Tidak ada pilihan lain. Reza menarik napas dalam lalu mengangguk berat. Sekarang Mahendra menepuk bahunya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kuncoro mengerut pelan, tapi tidak ada keberatan di matanya, hanya ketakutan yang diubah menjadi keberanian dadakan. ya wis ya, daripada urusan karo Nyai Sinorowangi, sing ana awak dhewe malah dadi sate. Dengan sekatan, Reza mengumpulkan beberapa batu kecil. Ia merapal ajian Watu Roso, membuat batu itu bergetar lembut di telapak tangannya. Dengan isyarat pelan dari Mahendra, Reza melempar batu pertama. Ledakan kecil membelah kesunyian. Batu itu menghantam salah satu prajurit busuk hingga terpental. Tubuhnya berputar di tanah berlumpur. Seketika puluhan kepala busuk itu menoleh serentak. Mata kosong mereka mencari sumber gangguan. Reza dan Kuncoro segera bergerak ke arah berlawanan, melempar batu-batu lain, membuat keributan untuk menggiring kawanan makhluk itu menjauh dari Sendang. Mahendra tak menunggu lama. Dengan langkah secepat angin, ia berlari ke tepi Sendang. Aroma amis dan bau busuk menyergap hidungnya. Air Sendang berkilau kelam di bawah cahaya bulan yang redup. Ia berlutut, mengabaikan dingin yang menembus kulit. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan mustika Sinorawadi. Batu kecil berwarna biru gelap berdenyut samar seperti jantung yang hidup. Dengan kedua tangan ia mulai menggali tanah becek itu. Jemarinya bekerja cepat membuat lubang di sisi Sendang. Sambil memejamkan mata, Mahendra melantunkan mantra pengikat, membiarkan suaranya menyatu dengan suara malam. Dengan desir angin dan dengan bisikan air yang bergemuruh jauh di bawah tanah. Sementara itu, langkah Reza dan Kuncoro terhenti mendadak. Kaki Reza tersandung sesuatu yang keras dan kering. Ia menunduk. Lampu minyak di tangan Kuncoro menerangi apa yang tersebar di tanah. Kerangka manusia berserakan tak beraturan, tengkorak, tulang belulang, bahkan ada yang masih dimakan belatung. Jangkrik, tempat apa ini? Belum sempat mereka memproses ketakutan itu, suara gemericik air mendekat. Para dedemit penunggu Sendang dengan tubuh basah kuyup mulai mengibaskan tangan mereka ke udara. Cipratan air itu terbang melesat, menimpa kulit Reza dan Kuncoro. Aduh, panas. Reza melompat mundur, Kuncoro juga terhuyung. Tangannya memerah seketika seperti tersiram minyak mendidih. Rasa terbakar itu menembus kulit mereka, perihnya membuat tubuh mereka gemetar. Hati-hati, jangan sampai kena keringat setan itu, Coro. Reza menggertakkan gigi, mereka terdesak. Semakin lama semakin banyak dedemit berkerumun. Tubuh-tubuh menjijikan berbalut lumpur dan darah menetes dari segala arah. Namun di antara kegelapan itu, Reza menemukan ide brilian. Matanya menangkap sosok-sosok lain yang berbaur di antara dedemit prajurit. Kuntilanak melayang dengan rambut menjuntai panjang. Pocong berdiri di samping pepohonan, bahkan sosok besar mengerikan. Gendruwo mengeram di sudut.
Reza meraih beberapa kerikil dari tanah. Ia melukai tangannya menggunakan ranting tajam hingga darah segar keluar dari lukanya. Dengan cekatan ia mengolesi kerikil itu dengan darahnya. Coro, bantu aku. Kuncoro yang masih sibuk menghindari cipratan air menoleh dengan napas terengah. Bantu apa tos ya? Aku mau kendalikan mereka pakai cincin sukma jati. Reza menunjuk ke arah setan-setan yang memperhatikan mereka. Kuncoro menoleh, nampak beberapa genderuwo dan setan-setan yang familiar untuk mereka. Reza ingin mengendalikan mereka dengan kemampuan cincin sukma jati yang ia dapat dari Ki Dharma sewaktu di desa Kawijayan. Kamu yakin bisa mengendalikan mereka, Zah? Yo ini satu-satunya cara. Daripada kecipratan air panas itu. Lebih caranya. Ini masukin batu ke mulut mereka. Yo sini. Tanpa banyak protes, ia segera mengambil beberapa batu. Berpisah sejenak untuk memasukkan batu yang sudah diolesi darah. Reza menyelinap ke sisi kiri mendekati sosok genderuwo yang sejak tadi berdiri di samping pohon. Sosok itu mengeram keras, aroma busuk menyeruak. Namun Reza menahan nafasnya. Dengan satu gerakan cepat ia melempar batu ke arah mulut terbuka genderuwo. Batu itu masuk sempurna. Genderuwo itu tampak menggigil sebentar lalu mematung. Berhasil. Reza mengangkat tangan kanannya. Cincin hitam di jarinya memancarkan aura kelam. Mata genderuwo itu berubah hitam. Ia memberi perintah pada genderuwo itu untuk mendekatinya. Sementara itu dari kejauhan Kuncoro berlari sambil berteriak. Ya, aku berhasil. Kuncoro berdiri di sebelahnya menatap sosok genderuwo yang mematung di belakang Reza. Aku juga berhasil, Coro. Sekarang tinggal panggil sosok yang kamu masukin batu. Reza segera mengangkat tangannya yang terpasang cincin sukma jati. Sesosok makhluk seketika melayang dari arah kegelapan ke tempat mereka. Reza memasang wajah kecut saat melihat sosok yang berhasil Kuncoro masukkan batu. Sosok pocong, wajahnya hitam legam, matanya kosong, mulutnya terbuka menganga seolah hendak menelan dunia. Reza ternganga lalu menepuk jidat dengan pasrah. Wong edan, aku dapat genderuwo, kamu malah pocong cacat. Dari dekat nampak pocong tersebut tidak dapat menutup mulutnya. Lah sing gampang yo iki wong sing mangapi kita. Reza menghela napas panjang, mau bagaimana lagi? Ini juga salahnya karena terlalu berharap pada manusia gondrong itu. Suara gemuruh langkah dedemit sendang mulai mendekat. Reza segera mengangkat tangannya, mengarahkannya ke arah genderuwo. Antep ika demit-demit sendang itu. Genderuwo itu meraung, mengayunkan tangannya yang besar mengajar dedemit yang mendekat. Ada yang terpental menabrak pohon, ada yang mencelat ke semak belukar. Pocong mangap itu pun bergerak. Namun alih-alih menyerang, pocong itu hanya melayang pelan, mendekati dedemit terdekat, lalu dia mematung. Tidak ada tendangan, tidak ada loncatan maut, tidak ada serangan. Ia hanya godek-godek sembari menganga mengeluarkan sedikit suara seperti orang yang sesak napas. Seketika demit itu menyibakkan air sendang ke arahnya. Pocong itu bergetar sebentar lalu langsung terjerembab kaku ke tanah, loyo tanpa perlawanan. Walah, langsung kalah. Reza kembali menepuk jidatnya keras-keras. Lagian kamu ada-ada aja malah masukinnya ke pocong. Udah tahu tangan sama kakinya diikat. Gimana cara lawannya? Masih mending suster ngesot bisa nyakar. Yo, tapi orang suster ngesot di sini ya. Nggak usah suster ngesot juga. Maksudku kuntilanak ngono lho. Sementara genderuwo masih bertahan menghantam kiri kanan. Namun tidak selamanya ia kuat. Air kotor yang mengandung sihir hitam dari dedemit prajurit itu mulai membakar tubuhnya. Raungan kesakitan keluar dari mulutnya. Tubuh kekarnya mulai berasap. Luka-luka terbuka di permukaan kulitnya. Reza dan Kuncoro sadar mereka tidak bisa bergantung pada genderuwo itu lebih lama lagi. Kita bantuin genderuwo itu, Coro.
Reza mencabut kerikil baru, memusatkan energi ajian Waturoso. Kuncoro mengikutinya merapal doa singkat lalu melempar batu. Ledakan kecil mewarnai kegelapan malam. Tubuh-tubuh di demi terpental, terhempas ke berbagai arah. Suasana berubah menjadi medan tempur penuh kekacauan. Angin malam menyapu pelan, membawa bau anyir dari sendang yang membusuk. Mahendra duduk bersila di tepi sendang, menahan dinginnya tanah basah yang menembus kulit. Di atas telapak tangannya, mustika Sinorawati berpendar lembut, memancarkan cahaya kebiruan yang menenangkan. Dengan khusyuk, ia mulai merapal mantra pengikat. Suaranya pelan namun tegas, bergetar mengikuti alunan energi yang membungkus sekelilingnya. Sedikit lagi, pikirnya, mustika itu tinggal dilemparkan kembali ke dasar sendang dan kekuatan kelam itu akan tersegel. Namun tepat saat ia hendak melempar, bayangan hitam melesat dari kegelapan. Cengkerama dingin menggenggam leher Mahendra. Tubuhnya terangkat dari tanah lalu diseret kasar ke belakang. Nafasnya tersengal. Tubuh Mahendra menghantam tanah, berguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti. Debu dan lumpur menempel di seluruh badannya. Mustika Sinorawati terguling jatuh di pinggir sendang, nyaris menyentuh air. Kau pikir aku akan membiarkanmu menanam mustika itu kembali? Sosok itu berdiri kokoh di antara Mahendra dan mustika. Nyai Sinorawangi. Rambutnya tergerai kusut, tubuh separuh membusuknya mengeluarkan aroma kematian yang tajam. Sorot matanya membara seperti bara api, menatap Mahendra seolah hendak menelan raganya bulat-bulat. Aku juga sudah tahu kalau ini tidak akan mudah. Mahendra bangkit pelan, menahan rasa sakit yang menjalari tulang-tulangnya. Ia menatap lurus ke mata sosok itu, berusaha meraih secercah kesadaran di dalam kegelapan. Dengan suara serak ia berkata, Nyai, apa kau bisa mendengar suaraku? Mahendra menatap dalam mata mengerikan Nyai Sinorawangi. Aku Mahendra dari Trahjayandaru, keturunanmu, Nyai. Sejenak hanya desiran angin yang menjawab. Lalu tawa serak dan mengerikan meledak dari mulut Nyai Sinorawangi. Jayandaru. Kalian semua hanya darah bodoh yang dimanfaatkan Prabu Biadapitu. Mahendra menggenggam erat tangannya, menahan gejolak emosi. Ia mencoba memahami, mencoba meresapi penderitaan yang mendera sosok di hadapannya. Nyai, aku tahu kau ingin membalas dendam. Kau ingin kekuatan karena kehilangan segalanya. Aku paham rasa sakit itu. Aku juga bagian darimu. Nyai Sinorawangi hanya menyeringai. Orang lemah hanya bisa bicara, tidak akan mampu mengubah apapun. Tiba-tiba ia menerjang. Cakar-cakar tajamnya mengoyak udara mengarah tepat ke wajah Mahendra. Mahendra melompat ke samping menghindari serangan itu. Tapi belum sempat menghela napas, sebuah tendangan keras menghantam dadanya. Mahendra terlempar ke belakang, menghantam batang pohon hingga tubuhnya terasa remuk. Ia menggertakkan gigi, memaksa tubuhnya berdiri lagi. Mahendra berdiri tertatih, pedang Candraloka menancap di tanah menopang tubuhnya. Tatapannya tak bergeming, penuh harap menembus sosok perempuan yang pernah menjadi pelindung Trahjayandaru. Nyai, aku tahu ini semua karena rasa sakitmu. Aku tahu kau hanya ingin. Belum sempat melanjutkan perkataannya, Nyai Sinorawangi bergerak secepat kilat. Cakarnya mengoyak udara, dengan cekatan Mahendra terus menangkisnya. Namun serangannya selalu mendahului serangan Mahendra, seolah bisa membaca niat dan arah serangannya sebelum sempat dilontarkan. Kau berbicara seolah-olah kau mengerti. Seolah-olah darah Jayandaru itu cukup membuatmu memahami neraka yang aku tanggung. Setiap langkah Mahendra ditebak, setiap ayunan pedangnya ditangkis bahkan sebelum bergerak.
Napas Mahendra kian berat, tubuhnya kian lelah. Tidak bisa begini terus. Di sela desakan itu, ia teringat pesan Mbah Arya saat mereka ingin berangkat ke alas Gonemayang. Alam itu mampu membaca getaran halus yang tidak terlihat. Jika kau bisa menyatukan dirimu dengan gerak semesta, kau akan tahu kapan dan dari mana serangan akan datang. Mahendra segera memejamkan mata. Ia mengesampingkan semua rasa takut, semua rasa sakit. Ia mencoba mendengarkan desiran angin, getaran tanah, bisikan daun-daun. Dalam gelap yang pekat itu nampak satu titik cahaya, sebuah kilatan samar. Mahendra membuka matanya perlahan dan seketika Nyai Sinorawangi muncul dari arah kilatan itu, menerjang dengan kecepatan tak terlihat. Namun kali ini Mahendra sudah siap. Dengan satu gerakan cepat ia memutar tubuh, menangkis cakar itu dengan sisi datar pedangnya. Benturan keras terjadi. Mahendra terdorong mundur beberapa langkah, namun tidak terjatuh. Sorot matanya Sinorawangi berubah. Sedikit heran sekaligus semakin buas, Mahendra mengambil napas dalam, berdiri tegak. Nyai, sadarlah. Aku tahu kau sangat menyayangi Trajayaan Daru hingga membuatmu menjadi seperti ini. Kau tidak perlu menopang beban sepenuhnya. Biarkan aku yang membantumu untuk menopangnya. Kau bicara tentang kasih sayang, tentang kesetiaan. Itu tidak akan bisa menyelamatkan Trajayaan Daru. Kesetiaan hanya menjadikan seseorang lebih mudah dihabisi. Dan sekarang kau, seorang bocah keturunan lemah, datang mengajakku kembali pada cahaya. Apa kau pikir aku masih membutuhkannya? Suara itu menggelegar, mengguncang seluruh hutan. Mahendra menggeleng pelan. Nyai, tidak semua yang terjatuh harus tetap hidup dalam kegelapan. Tidak ada pilihan. Dengarkan aku, bocah. Alam ini, dunia ini tidak butuh orang lemah yang menangis di sudut. Dunia hanya menghargai mereka yang kuat, yang mampu menghancurkan sebelum dihancurkan. Nyai Sinorawangi mengangkat tangan kirinya, asap hitam bergulung dari jari-jarinya. Aku adalah kehendak Jayan Daru yang sebenarnya. Aku adalah kutukan yang akan membalaskan semua penghinaan itu. Suaranya terdengar seperti ratapan sekaligus kutukan. Mahendra tetap berdiri, darah menetes dari sudut bibirnya. Rasa sakit menghiasi tubuhnya. Tapi yang lebih sakit adalah mendengar bagaimana dalamnya luka yang menggerogoti hatinya Inten. Nyai, kalau semua ini kau lakukan demi Jayan Daru, lalu apa bedanya kau dengan Prabu Rekso? Pertanyaan itu meluncur, lembut tetapi menancap seperti duri ke dalam jiwa. Nyai Sinorawangi terdiam sesaat, wajahnya berkedut. Asap hitam di sekitarnya menggila. Tidak, aku lebih dari dia. Aku adalah keadilan itu sendiri. Aku adalah tangan Jayan Daru yang tidak pernah bisa dibelenggu lagi. Mahendra terhuyung saat gelombang energi menghempasnya. Dalam hati Mahendra tahu Nyai Inten masih ada di dalam sana, tetapi tertutup begitu banyak lapisan luka dan dendam, sehingga perempuan itu bahkan lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Ia memusatkan kesadaran, menyatukan diri dengan energi alam di sekitarnya, dengan tanah, udara, bahkan bisikan dedaunan yang melambai lesu. Kaki Mahendra menggeser ringan, tubuhnya kembali tegap. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia menyerang lagi. Pedang Candraloka menggores busur perak di udara.
Dalam satu gerakan cepat, Mahendra berhasil memotong lengan kanan Nyai Sinorowengi. Tubuh itu terhuyung. Mahendra menarik napas berat. "Maaf, Nyi," bisiknya seolah bicara pada Nyai Inten yang dulu. Namun alih-alih mengerang kesakitan, Nyai Sinorowengi justru tertawa-tawa dingin yang memecah kesunyian malam. Darah hitam pekat menetes dari pangkal lengannya, tapi dalam sekejap lengan itu tumbuh kembali, melenting seperti daging busuknya hidup. "Belas kasihannya membawa kelemahan, bocah." Ia menghantamkan tinjunya keras ke arah Mahendra. Mahendra terpental. Tubuhnya menghantam pohon besar di belakangnya, membuat batang pohon itu retak. Darah mengalir dari sudut bibirnya, napasnya memburu, namun matanya tetap tidak berpaling dari sosok mengerikan di depannya. "Kau tidak pantas menyandang nama Jayadaru." Nyai Sinorowengi maju perlahan. Kuku-kukunya memanjang, menajam seperti belati hitam. Di matanya hanya ada satu keinginan: mengakhiri Mahendra. "Lebih baik kau menyusul orang-orang dari Trajayadaru lainnya." Dengan kecepatan mengerikan, Nyai Sinorowengi melesat. Tangan berkulit kelam itu hendak menusuk tepat ke jantung Mahendra. Namun sebelum serangan itu menghujam, sebuah batu melayang menghantam pundaknya, membuat arah serangannya meleset. Mahendra membuka mata dari balik semak-semak. Tampak Reza dan Kuncoro berlari dengan napas terengah-engah. "Nah, kamu gak apa-apa?" Reza melempar batu lagi. Nyai Sinorowengi menoleh, sorot matanya memerah. Dalam sekejap tubuhnya sudah berada di hadapan Reza dan Kuncoro. "Menjauh dari sini!" Namun sudah terlambat. Satu tangan Nyai Sinorowengi mencengkeram wajah Reza. Tangan satunya lagi menangkap Kuncoro. Dengan kekuatan luar biasa, mereka berdua dilempar seperti boneka lapuk ke arah semak-semak. Tubuh mereka menghantam tanah, membuat debu berhamburan. Mahendra bangkit menahan rasa sakit. Ia harus menarik perhatian Nyai Sinorowengi kembali. Sebuah mantra mulai ia bacakan. Tangannya mengeluarkan asap tipis. Energi ajian Braja Musti menyelimuti tinjunya. Dengan kecepatan ajian Wiraga Kencana, Mahendra melesat dari sisi kiri. Tinju andalannya itu mengarah ke pelipis Nyai Sinorowengi. Namun Nyai Sinorowengi hanya mengangkat satu tangannya, menangkap pukulan Mahendra tanpa kesulitan. Tawa pendek terdengar dari bibirnya. "Kau pikir dapat dengan mudah menyerangku?" Kemudian dengan satu gerakan ia membalas. Tinju keras itu menghantam perut Mahendra. Tubuh Mahendra membungkuk, terbatuk darah lagi. Di kejauhan, Reza bangkit terpincang-pincang. Melihat Mahendra yang hampir roboh, ia memanggil genderuwo yang ia kendalikan lewat cincin Sukmajati. "Mas Wowo, serang dia!" Genderuwo itu mengaum lalu menyerang Nyai Sinorowengi dari sisi kanan. Di belakangnya nampak sosok pocong dengan mulut menganga. Sementara itu, Kuncoro yang tersadar segera mengambil duduk bersila untuk memanggil Jawoto, sang kera hitam penjaga hutan barat. Dalam sekejap kesadaran Kuncoro diambil alih. Tubuhnya mengeras, menampilkan otot-otot yang mengencang. Dengan satu gerakan ia melesat dari satu pohon ke pohon lain, cepat dan liar. Genderuwo itu melayangkan pukulan besar ke kepala Nyai Sinorowengi. "Memanfaatkan setan rendahan untuk menyerangku." Hanya dengan satu kali kibasan tangan, tubuh genderuwo itu meledak jadi debu, lenyap tanpa sisa. Reza terpaku dengan mulut terbuka. "Letan, cuma sekali serang toh." Tatapannya beralih ke arah pocong yang berada di samping Nyai Sinorowengi. Tubuhnya godek-godek mengeluarkan suara sesak nafas. "Iki pocong ngapain sih?" Nyai Sinorowengi menggapai kuncup pocong itu lalu melemparkannya hingga menghilang dari kegelapan. "Emang benar-benar gak berguna itu demit." Di sisi lain, Kuncoro yang dirasuki Jawoto melompat menghujamkan tinju keras ke wajah Nyai Sinorowengi.
Namun sekali lagi, dengan gerakan minimal, Nyai Sinorowangi menghindar. Satu tendangan telak mendarat ke perut Kuncoro, membuatnya melayang di udara. Nyai Sinorowangi menambahkan menijunya dengan keras. Tubuh Kuncoro terpental keras, membentur tanah dengan suara berdebam berat. Debu mengepul di sekitarnya. Ia terkapar tak bergerak. Coro! Mahendra memaksakan diri berdiri. Tubuhnya penuh luka. Napasnya ngos-ngosan, tapi ia tidak boleh jatuh. Teman-temannya akan dalam bahaya. Menjauh! Dia lebih kuat dari Nyai Lawe Durganala. Mendengar itu, Reza menelan ludah. Bayangan Nyai Lawe dengan segala kengeriannya saja sudah membuatnya hampir gila. Dan kini di hadapannya berdiri makhluk yang kekuatannya jauh lebih mengerikan dari itu. Reza ingin mundur, ingin menarik tubuhnya yang sudah penuh luka menjauh dari keganasan Nyai Sinorowangi. Namun semuanya terlambat. Dalam satu gerakan cepat, tendangan keras menghantam dadanya. Tubuh Reza melayang ke udara sebelum jatuh berguling di tanah, mengadu menahan sakit. Belum sempat menarik napas, bayangan hitam itu sudah kembali membayang di hadapannya. Nyai Sinorowangi menyerangnya tanpa belas kasihan. Tangan bercakar itu menghantam, mengoyak, memaksa Reza bertahan sebisanya. Meski di beberapa tubuhnya menampakkan luka-luka goresan yang mengeluarkan darah segar. Reza! Mahendra yang melihat itu segera bergerak dengan sisa tenaga. Ia menerjang ke arah Nyai Sinorowangi, menebaskan pedang Candraloka ke sisi tubuhnya. Tapi serangannya kembali dibaca dengan mudah. Sebuah tamparan keras dari tangan Nyai Sinorowangi menghantam Mahendra hingga ia terhuyung mundur. Mereka berdua sudah kehabisan tenaga. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menggunakan ilmu itu. Sebelum nyawanya dan teman-temannya dihabisi, Mahendra ingin mencegahnya. Dan tidak ada cara lain lagi selain menyatukan diri dengan energi alam seperti saat melawan Nyai Lawe. Ia memfokuskan pikirannya pada pedang Candraloka, membaca aliran kekuatannya, lalu menyatukannya dengan energi sekitar. Seolah menyadari apa yang sedang dilakukan Mahendra, Nyai Sinorowangi tidak memberinya kesempatan. Serangan bertubi-tubi memaksa Mahendra bertahan seadanya. Sialnya, tanah yang berlumpur membuat pijakannya goyah. Ia tergelincir, terjatuh ke tanah. Reza yang melihat itu ingin mengalihkan, namun karena sendalnya yang aus, ia juga ikut terpleset. Dasar manusia bodoh! Dalam satu gerakan cepat, Nyai Sinorowangi menangkap Mahendra dan Reza sekaligus. Cakar-cakarnya melilit leher mereka berdua. Lepaskan kami! Reza memukul tangan Nyai Sinorowangi, namun percuma, tangannya begitu kuat. Tubuh mereka terangkat, menggantung di udara. Kaki mereka menendang-nendang kosong, mencari tumpuan yang tidak ada. Mati! Kalian berdua akan mati menjadi santapanku. Napas Mahendra tercekat. Tenaga dalamnya lumpuh, energi batinnya seolah tertahan oleh tekanan luar biasa. Di wajah Nyai Sinorowangi, senyum puas mengembang. Senyum haus darah. Di matanya mereka bukan manusia, hanya santapan yang segera akan dilahap. Mahendra menatap lemah ke arah Reza. Sahabatnya itu juga sudah nyaris kehilangan kesadaran, matanya membelalak. Tangannya meronta lemah. Aku tidak boleh mati di sini. Batin Mahendra menjerit dalam diam, tapi sebelum maut merenggut napas mereka, tiba-tiba cengkraman itu melemah. Nyai Sinorowangi berguncang hebat. Wajahnya mendadak berubah bingung. Ia menoleh cepat ke arah sendang. Tidak mungkin. Kau masih bisa bergerak. Di sana, dengan tubuh, kotoran dan luka di sekujur tubuh, Kuntoro tersungkur di tepi sendang. Tangannya mendorong sebuah benda kecil bercahaya masuk ke permukaan air. Mustika Sinorowangi. Air sendang beriak. Dari tubuh Nyai Sinorowangi, asap hitam mengepul deras, mengelilingi tubuhnya, lalu perlahan-lahan mengalir tersedot masuk ke dalam air sendang.
Nyai Sinorowangi menjerit, jeritan panjang penuh kemarahan, penuh kesakitan, penuh keputusasaan. Tubuh Mahendra dan Reza jatuh menghantam tanah. Mereka terbatuk, menghirup udara segar seolah baru saja kembali dari kematian. Dengan napas terengah, Mahendra tersenyum lemah melihat ke arah Kunchoro. Mereka berhasil. Bagus, Kuoto. Mustika itu telah kembali ke tempatnya. Asap hitam dari tubuh Nyai Sinorowangi semakin mengepul membentuk gumpalan, lalu terhisap ke dalam sendang. Kekuatan hitam yang membelenggu Nyai Sinorowangi kini terkunci kembali. Asap hitam terakhir menghilang dalam pusaran sendang, meninggalkan malam yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Kita berhasil. Mahendra, Reza, dan Kunchoro semua terbaring lemah di tanah. Tubuh mereka dipenuhi luka. Baju mereka robek, tangan mereka bergetar. Namun di antara rasa sakit itu ada kelegaan, ada kemenangan. Saat itulah tiba-tiba sebuah tawa terdengar, tapi bukan tawa mengerikan seperti sebelumnya. Tawa itu ringan bergetar seperti desir angin di sela-sela dedaunan. Tawa yang membuat bulu kuduk Mahendra berdiri, bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang mendalam. Anak-anak yang ceroboh. Mahendra perlahan bangkit dan duduk menoleh ke sekeliling. Nyai Intan. Mahendra mencari sumber suara itu, namun hanya kesunyian dan bayangan-bayangan malam yang menyambut. Hingga tetesan air jatuh mengenai kepala Reza. Walah sapa meneh iki? Gumam Reza sambil mengusap kepalanya. Bau daun sirih menyengat kuat. Bau daun sirih dan mercon. Maksudmu apa ngomong ludahku mampu mercon, ha? Bentak suara nenek-nenek yang tidak asing. Spontan Mahendra dan Reza saling tatap sejenak, lalu menoleh bersamaan ke atas. Di atas dahan pohon besar dekat dengan sendang, duduklah seorang nenek tua, mengenakan kebaya lusuh, jari kumal, dan mengunyah sirih merah yang berceceran di bibirnya. Tongkat kayu lapuk menemaninya menyelip di pelukannya. Mahendra membelalak tak percaya. Nyai Intan. Sosok itu tersenyum memperlihatkan deretan gigi merah karena sirih. Nyai Intan kelompok pahit baru datang main ngeludah aja. Reza buru-buru berdiri mengusap-usap rambutnya. Belum sempat protes panjang lebar, sosok Nyai Intan menghilang dari dahan pohon dan muncul di belakang Reza. Tongkat kayu lusuh di tangannya menghantam kepala Reza dengan keras. Aduh sakit nih, ampun. Nyai Intan berkecak pinggang di belakangnya mengunyah sirih dengan wajah puas. Sekali lagi manggil aku kelompok pahit tak pancal ndasmu. Mahendra yang menyaksikan itu hanya tertawa kecil. Ia melangkah mendekat, menatap sosok Nyai Intan dengan lebih seksama, mencoba memastikan apakah yang ia lihat ini benar Nyai Intan. Nyai, apa benar ini panjenengan bukan Nyai Sinorowangi lagi? Nyai Intan hanya tersenyum simpul, lalu tongkat kayu lusuh itu mengetuk tepat di ubun-ubun Mahendra. Aduh! Mahendra membelalak. Itu ketukan yang sama. Ketukan yang dulu pernah ia rasakan saat bertemu Nyai Intan di dimensi sendang lawean bersama Aswan. Menurutmu siapa? Nyai Intan mengulum sirih, suaranya serak namun penuh kehangatan. Reza mengerenyit, memegangi kepalanya yang memar. Sik. Iki ono sing aneh. Tadi kamu bilang apa, Ndra? Mahendra yang memahami apa maksudnya segera memberitahu Reza bahwa Nyai Sinorowangi adalah Nyai Intan dan sendang itu bernama Sendang Mayit, tempat dirinya bersemayam. Reza terdiam, otaknya berpikir keras. Maksudmu demit nenek dan tadi itu sebenarnya adalah Nyai Intan? Iya, Sah. Itu adalah sisi gelap Nyai Intan penunggu Sendang Mayit. Nyai Intan menarik telinga Reza hingga membuatnya bercincin. Maksudmu apa ngomong demit tanah? Harap mati apa piye?
Iya Nyi, maaf. Nek dudu koncone Mahendra wis tatar ya mandelmu. Refleks Reza menyentuh lehernya sembari menelan ludah. Sebenarnya Nyai Sinorowengi yang tadi kita lawan itu adalah Nyai Inten. Dia terperangkap dalam ajian terlarang, ajian Sinorowengi. Energi hitam itu menutup jiwanya. Reza membelalak seperti petir menyabar kepala. Lah dalah pantesan kamu kayak nahan-nahan untuk menyerang dia. Kalau aku nggak nahan juga hasilnya mungkin akan tetap sama. Nyai Inten berbalik menatap ke arah sendang. Di tepi sendang, Kuncoro terpejam, napasnya kembang kempis. Kalian beruntung makhluk gondrong itu melempar mustika Sinorawati ke sendang. Kalau tidak, mungkin aku sudah menghabisi kalian tanpa sadar. Reza menoleh ke arah Kuncoro yang masih tidak sadarkan diri. Wah, Coro penyelamat toh. Mahendra kembali menatap Nyai Inten. Ada banyak pertanyaan bergelantung di benaknya. Nyai, sebenarnya kenapa dulu Eyang Senopati harus menyegel Nyai di sendang mayit? Kenapa mustika Sinorawati harus menahan kekuatan Nyai? Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Buto Jolo memberitahukanku semuanya, Nyi. Nyai Inten mendesah panjang, ekspresi wajahnya berubah muram. Namun sebelum sempat menjawab, Nyai Inten mendelik pada Mahendra. Demit Bongsor itu terlalu banyak bicara. Dia hanya ingin aku memahami, Nyai. Nyai Inten memandang Mahendra lama, tatapannya seolah membaca sampai ke lubuk hati terdalam. Akhirnya ia mengangguk kecil. Iya, semua yang dikatakan oleh Demit Bongsor itu benar adanya. Lalu, apa alasannya, Nyi? Apa ini ada hubungannya dengan Segoro Getih? Tanya Mahendra, suaranya rendah menahan rasa ingin tahu yang mendesak. Nyai Inten tersenyum tipis, senyum yang samar seperti bayangan bulan yang terselip di balik awan. Nanti aku ceritakan semuanya saat waktunya tiba. Tapi untuk sekarang, aku harus lebih dulu membalas kekacauan yang dibuat oleh 2 orang dari Trasuk Mangkara. Mahendra dan Reza saling melirik nama itu. Trasuk Mangkara muncul lagi, nama yang saat ini sedang dihadapi oleh Mbah Arya di reruntuhan lama. Maksudnya ya apa? Bukannya yang menarik mustika Sinorawati dari sendang itu para dukun luar desa Rogowetan? Mahendra mencoba memastikan. Itu yang selama ini Mahendra dan yang lainnya dengar dari Mas Paijo, bahwa dukun-dukun dari luar yang mengganggu keseimbangan, bahwa mereka yang memicu kebangkitan sisi gelap Nyai Inten, hingga wabah pati jiwa menimpa desa. Nyai Inten memandang jauh ke kegelapan. 6 dukun itu memang yang bertindak, tapi 2 orang dari Trasuk Mangkara yang mengatur semuanya. Mereka menghasut, mereka mengatur langkah. Mereka ingin aku bangkit. Mereka ingin desa Rogowetan hancur. Sebagai bagian dari balas dendam yang sudah lama membusuk dalam darah mereka. Oh, cipul sing gawe rusuh malah manusia dudu demit. Nyai Inten terkekeh pelan, tapi tawanya mengandung getir yang dalam. Ia melangkah mendekat seolah hendak membisikkan sesuatu yang lebih tua dari dunia. Begitulah manusia, bocah. Suaranya turun menjadi lebih dalam, seperti suara dari balik lorong waktu. Malaikat mungkin selalu benar, setan mungkin selalu salah. Tapi manusia tempatnya benar dan salah sekaligus. Mereka bisa menjadi cahaya, bisa juga menjadi kegelapan. Mereka bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan lebih buruk dari setan manapun.
Mahendra dan Reza terpaku, kata-katanya menancap dalam lebih tajam dari belati. Jangan terlalu percaya hanya pada apa yang kau lihat, Sena. Kadang yang terlihat suci justru menyembunyikan duri. Kadang pula yang tampak gelap menyimpan sejumput kebaikan yang tidak pernah dipahami dunia. Ia menoleh ke arah sendang yang berkilau kelam di kejauhan. Angin malam mengibaskan ujung kainnya yang lusuh. Yang membuat dunia hancur bukan setan, tapi tangan manusia yang dipenuhi amarah, ketamakan, dan dendam. Mereka hanya bisa terdiam, kata-kata Nyai Inten ada benarnya. Angin mendesir di sela-sela pepohonan, membawanya bersama pesan tua yang belum selesai. Dan di tengah-tengah kabut tipis yang menggantung di atas sendang, malam itu seolah berjanji bahwa kebenaran dan keburukan akan selalu bertarung. Bukan di antara para makhluk halus, tapi di dalam hati manusia itu sendiri. Ayo, aku harus mancal kepala mereka. Reruntuhan kediaman terasuk Mangkara malam itu bergetar oleh benturan dua kekuatan. Baharia bergerak lincah, tubuh tuanya seolah melampaui batas usia. Setiap serangan dari penari topeng Angkara Sukmo yang sebelumnya tidak terlihat kini mampu ia baca, ia imbangi. Baharia bahkan mulai menekan, sesekali telapak tangannya membentur dada lawannya, membuat tubuh bertopeng itu terdorong mundur, goyah. Ajian Panjang Sukmo yang mampu menghilang dan menyerang tanpa jejak kini tidak lagi menjadi keunggulan mutlak. Kau mulai lamban. Penari topeng hanya terdiam. Dari balik topeng merah itu terdengar deru napas berat penuh amarah. Baharia melangkah maju mempersiapkan pukulan pamungkas. Tangannya menggenggam rapat membentuk mudra penghancur. Satu pukulan lagi dan pertarungan ini akan berakhir. Namun sebuah tendangan keras menghantam dari samping. Tubuh Baharia terbelanting membentur pilar batu yang hampir roboh. Debu berterbangan. Barajiman terbelalak, ia menoleh ke arah sumber serangan. Dari balik reruntuhan rumah tua muncullah sosok pria parubaya. Rambutnya kusut, wajahnya keras mengenakan jubah lusuh berwarna hitam kelam. Mata Barajiman membelalak lebih lebar. Ki Wijaya. Ia tak percaya pada apa yang dilihat. Sosok itu tertawa lirih. Suara tawanya menggema aneh di antara puing-puing. Dia adalah Ki Wijaya, dukun desa yang saat itu memimpin warga melakukan ruatan alas. Barajiman mengira kalau dirinya mati bersama sesepuh lainnya di alas Gondomayang. Ada apa, Rajiman? Kenapa kau terlihat seperti melihat hantu? Apa kau pikir aku sudah mati? Tapi bagaimana bisa suara teriakan saat ruatan alas itu? Ki Wijaya menyeringai, langkahnya santai namun penuh kesombongan. Ruatan itu cuma pancingan. Satu sandiwara untuk memberi tumbal kepada Angkara Sukmo. Ia menoleh ke arah penari topeng yang berdiri tegak di sisi lain. Wajahnya masih tersembunyi di balik topeng merah. Mereka mati di tanganku bukan karena roh jahat, tapi karena tanganku sendiri. Barajiman terdiam, seluruh tubuhnya menegang. Pengkhianatan yang selama ini tersembunyi kini terungkap dalam satu malam. Kau mengkhianati saudara dan teman-temanmu sendiri. Saudara, teman opo? Di dalam tubuhku hanya ada getih Sukmangkara. Aku cuma menunggu waktu yang tepat, dan malam ini dendamku akan lunas. Baharia melangkah maju, tubuhnya penuh bekas luka, tapi tatapannya tak gentar. Dendammu adalah ilusi yang menghabiskan teras Sukmangkara, bukan warga desa Rogowetan, tapi keserakahan Adiwangsa sendiri. Omong kosong.
kalian semua takut pada kekuatan Sukmangkara. Maka kalian membuat fitnah, mengadu domba, membakar rumah-rumah kami, membunuh anak-anak kami. Adiwangsa mengundang kehancurannya sendiri, Wijaya. Ia membuka pintu arwah angkara yang haus kekuasaan. Kami hanya berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Menyelamatkan dengan membantai, dengan membakar rumah kami, dengan membenamkan terah kami dalam tanah kotor. Kalau memang itu yang kau percaya, silakan, tapi ingat Wijaya, malam ini bukan kami yang akan musnah, tapi dendammulah yang akan kami benamkan. Ki Wijaya tersenyum tipis penuh ancaman. Dari bawah jubahnya ia mengeluarkan sebuah pusaka kecil, sebuah keris dengan bilah berwarna hitam legam, berkilau di bawah cahaya bulan. Malam ini darah kalian akan membasahi tanah tempat Sukmangkara dibinasakan. Mbah Arya dan Mbah Rajiman saling pandang, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Apapun yang terjadi, malam ini harus berakhir. Di atas langit kelam, awan-awan bergulung perlahan seolah menyiapkan panggung bagi pertemuan terakhir. Dan di antara reruntuhan yang membisu, hawa kematian mulai menguar, merayap seperti kabut. Ki Wijaya menghunus keris hitamnya dari balik jubahnya. Mbah Arya dan Mbah Rajiman tidak menunggu lebih lama. Mereka menerjang serempak. Ki Wijaya menyambut dengan gerakan cepat, lebih cepat dari dugaannya. Tangan kirinya membentur tangan Mbah Rajiman yang mengayun ke arah dada, sementara kakinya berputar rendah menendang ke arah lutut Mbah Arya. Benturan terjadi, Mbah Arya berbalik cepat, menghindari tendangan itu dan membalas dengan pukulan telapak terbuka menghantam ke arah rahang Ki Wijaya. Ki Wijaya melesat ke samping, mengibaskan kerisnya membentuk busur tajam di udara. Udara di antara mereka mendesis, seolah terbelah. Mbah Rajiman mengalihkan serangannya, menekuk lutut dan melompat ke arah Ki Wijaya dari sisi berlawanan. Tangannya berputar melancarkan ajian Banyu Geni, sebuah serangan dorongan udara panas yang menyerang dari dekat. Ki Wijaya menangkis dengan lengan kosongnya, tapi seketika tubuhnya terdorong mundur satu langkah. Kau pikir hanya kalian yang menguasai ajian? Ki Wijaya merapal mantra, membungkus tubuhnya dengan kabut hitam tipis. Mbah Arya mendekat, ia menarik napas dalam, mengerahkan ajian Wiraga Kencana. Tubuhnya bergerak cepat mendekati Ki Wijaya dari sisi buta, lalu menghantamkan siku ke dada. Ki Wijaya terhempas ke tumpukan batu bata runtuh. Debu mengepul, menutupi pandangan sesaat, namun sebelum mereka bisa mendesak lebih jauh terdengar suara. Suara lonceng berdering, ritmis mengiris keheningan malam. Mbah Rajiman menoleh cepat, penari topeng Angkara Sukmo yang sejak tadi hanya menonton kini melangkah mundur, perlahan menari di atas tanah. Gerakannya meliuk aneh, kakinya menghentak-hentak tanah seirama dengan lonceng yang berdenting. Dan di sela-sela gerakan itu mulutnya berkomat kamit, melantunkan mantra dalam bahasa tua yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya pahami. Angin berdesir semakin kencang, reruntuhan tua berderak. Udara di sekitar berubah lebih berat dan lebih pekat. Aroma tanah basah bercampur bau anjir darah mulai menyeruak. Mbah Rajiman menyipitkan mata, ia tahu tarian itu. Tarian pemanggil arwah. Ia hendak berlari menghentikan sang penari topeng, namun Ki Wijaya bangkit dari balik debu, menghadangnya dengan senyuman sinis. Tidak akan aku biarkan kalian mengusiknya. Mbah Arya maju menyerang Ki Wijaya sekali lagi, berusaha membuka jalan bagi Mbah Rajiman. Namun Ki Wijaya kini bertarung lebih buas, lebih nekat, seolah nyawanya sendiri sudah ia gadaikan pada dendam. Tarian itu terus berlangsung.
Semakin lama lonceng di kaki sang penari berbunyi lebih cepat, seolah membangunkan sesuatu dari dalam perut bumi. Tanah bergetar. Dari dalam rumah besar yang sudah lama runtuh, asap hitam mulai mengudara, menggulung berputar lalu membentuk pusaran besar di atas atap-atap reruntuhan itu. Mbak Arya berhenti sejenak, matanya membelalak, begitu pula Mbak Rajiman. Dari dalam pusaran asap itu, perlahan satu sosok mengerikan muncul, langkah berat, tubuh tinggi. Rambutnya menjuntai basah, matanya merah menyala, tubuhnya berbalut baju kerajaan Jawa robek berlumur darah kering. Wajah itu, wajah yang pernah Mbak Arya hadapi puluhan tahun lalu. Adiwangsa ya kembali bangkit, tidak sebagai manusia, tidak sebagai arwah biasa, tapi sebagai sisa kutukan yang lebih kelam dari kematian itu sendiri.